Halo teman-teman, kali ini aku mau memperkenalkan absensi siswa. Jadi aplikasinya ini sebenarnya aplikasi offline, tapi ada fitur yang terhubung nanti ke cloud buat nyimpan datanya. Kurang lebih bentuk aplikasi seperti ini. Dan saat ini masih tersedia di Google Play, hanya untuk Android ya. Oke, sekarang kita install. Oke, kita tunggu beberapa saat. Untuk size-nya lumayan ini ya, nggak gede, sedang lah. Oke, udah selesai. Sekarang kita buka. Oke, untuk tampilan awalnya ada halaman login. Untuk pertama kalinya mungkin kita harus bikin akun dulu di sini. Tinggal ditekan aja akun di sini. Nah, kemudian diisi aja. Misalnya di sini aku bikin joko@email.com. Passwordnya contoh. Oke, nama sekolahnya SD Negeri 1 Jakarta. Sekarang aku register di sini. Oke. Ini tidak usah diaktifasi akun ya, langsung aja nanti ketika udah register berhasil langsung login. Nah, untuk awalnya mungkin kita close dulu, kemudian kita buka lagi. Oke, sekarang kita login. Masukkan password yang sebelumnya kita daftarkan. Oke, login. Oke, untuk tampilan home-nya seperti ini. Saya akan menjelaskan beberapa menu. Nah, di sini ada menu mata pelajaran yang mana nanti di sini terdaftar list-list mata pelajaran yang kita ajarkan. Kemudian ada kelas, kemudian ada jadwal, kemudian ada siswa, ada rekap absensi dan rekap nilai. Nah, semua fitur ini nanti akan saya jelaskan cara penggunaannya gitu. Nah, kita mulai dari sebelum itu mungkin aku kenalin dulu yang masuk di menu tabnya. Di sini ada home, di sini ada profil untuk informasi profil-profil ya. Aplikasi ini gratis dan tidak ada biaya sama sekali ya. Terus di sini ada setting gitu. Oke, kita mulai dengan mata pelajaran. Sekarang kita tambahin mata pelajaran. Contohnya di sini matematika. Oke, ini bisa diedit. Nanti kalau mau ngedit tinggal tekan aja yang ini. Kalau mau ngapus juga tinggal tekan aja yang icon hapusnya. Kita tambahkan satu lagi di sini, misalnya bahasa Indonesia. Oke, sekarang kita sudah punya mata pelajaran, ada 2 mata pelajaran, bahasa Indonesia dan matematika. Kemudian kita back. Nah, sekarang kita daftarkan kelas. Contohnya, misalnya saya sebagai guru, saya mengajar di kelas 1. Kemudian saya juga mengajar di kelas 2. Oke, tinggal daftarkan aja kayak gini. Nah, nantinya ada beberapa fitur di sininya. Nanti akan saya jelaskan satu-satu. Kita akan lebih banyak bermain di detail kelasnya di menu ini. Sebelum itu kita harus bikin dulu jadwal. Nah, jadwal ini semacam scheduling ya. Jadi misalnya saya sebagai guru, di hari Senin saya mau ngajar di kelas, misalnya saya tambahin di sini, di kelas 1 dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian di hari Senin kita pilih jamnya, misalnya jam 8 sampai jam, misalnya di sini aku bikin jam 9. Oke. Nah, kita cek. Oke, jadi nantinya jadwal ini bakal terus ada ya. Jadi pas kita tekan di hari Senin, kita mau tahu di hari Senin kita punya jadwal apa aja, langsung tekan aja di harinya dan tanggalnya di sini. Dan aku tambahin lagi di sini contoh di kelas 1 lagi mata pelajarannya, Di sini sudah ada mata pelajaran bahasa Indonesia. Mungkin di tanggal 9-nya, di hari Selasanya kita mau ngajar juga di kelas 1 pelajaran matematika hari Selasa. Nah, di sini mungkin aku bikin jamnya jam 10.00.
kemudian sampai jam 12.00. Sekarang aku submit. Oke. Nah, untuk scheduling ini sekali bikin ya, jadi nggak usah bikin terus menerus di sini. Nanti bakal otomatis meskipun tanggalnya nanti berubah, ini tetap ada ya. Jadi kita cukup bikin sekali dan bisa dipakai berkali-kali gitu. Kemudian kita masuk ke menu selanjutnya. Di sini ada menu siswa. Oke, dan untuk halaman pertama kali siswanya belum ada sama sekali ya. Nah, kita tinggal tambahkan aja dengan menekan tombol yang ini. Nah, di sini ada dua tipe cara memasukkan siswanya. Pertama single insert dan bulk insert. Untuk single insert sendiri ini manual insert seperti biasanya. Nah, kita masukkan misalnya nomor induknya 1210 contoh ya. Nama siswanya contoh di sini kita bikin Angel. Nomor handphonenya. Oke, kita pilih kelas di sini contoh kelas 1 perempuan. Kita simpan. Oke. Sudah terdaftar. Kemudian kita masuk ke bulk insertnya. Cara masukkan banyak siswa. Nah, kita tinggal tekan aja bulk insert di sini. Nah, kemudian kita harus download template yang ada di sini. Tinggal tekan aja tombol di sini. Oke, udah terdownload. Nah, kurang lebih tampilan seperti ini ya. Nah, kalau misalkan nanti tidak bisa dibuka, teman-teman harus download dulu aplikasi apa sih namanya? Google Sheet. Masuk aja ke Play Store. Tinggal kita cari di sini Google Sheet yang ini, terus kita install biar kita nanti bisa buka template Excelnya. Oke, di sini udah selesai buat install Google Sheet-nya. Sekarang kita kembali ke hasil download tadi, tinggal kita buka di sini. Oke, untuk template siswanya defaultnya ada 2 siswa ya, nanti dihapus saja 2 siswa ini, tinggal masukin aja nama siswa teman-teman di sini. Contoh misalkan aku tambah di sini, aku tambah siswanya lagi 15 contoh ya. Namanya di sini misalkan Ali. Untuk jenis kelaminnya kita bikin dia laki-laki. Untuk nomor teleponnya ini contoh ya, nanti teman-teman bisa langsung bikin real datanya. Aku tambah lagi sini 1216 contoh ya. Di sini aku tambah misalkan di sini Desi. Kalau ini kita bikin perempuan. Terus kita bikin nomor teleponnya sembarangan. Oke, kita save. Oke, close. Nah, kita make sure perubahan tadi udah kebuka, kita buka lagi ya. Nah, udah tersimpan 2 siswa tadi. Kemudian kita masuk lagi ke aplikasinya. Oke, sekarang kita masuk ke siswa. Nah, tinggal kita bulk insert di sini, pilih file yang telah kita edit tadi. Nah, kita pilih kelas. Jadi siswa-siswa tadi mau kita daftarkan ke kelas mana gitu. Contohnya di sini aku bikin dia ke kelas 1, tinggal disimpan aja di sini. Oke, sudah masuk ya. Kurang lebih untuk bulk insertion seperti itu. Ini memudahkan banget ketika misalnya nanti teman-teman punya banyak siswa, jadi nggak capek masukin satu-satu di sini gitu. Nah, untuk siswa sendiri di sini ada beberapa fitur lagi. Siswa ini bisa kita edit ya. Misalnya di sini edit siswa gitu. Nah, dan bisa juga kita ubah gambar defaultnya. Contohnya di sini kita ubah. Oke. Di crop. Nah, tunggu beberapa saat. Oke, sudah berubah ya. Nanti teman-teman bisa langsung ubah aja tiap nama siswanya, tiap gambar siswanya biar lebih jelas kalau si Ali ini bentuk orangnya kayak gimana gitu. Oke, untuk fitur master datanya kurang lebih udah selesai ya. Ada mata pelajaran, kelas, jadwal, dan siswa. Kemudian kita masuk ke fitur selanjutnya untuk cara mengabsen. Cara absensi sendiri, kita masuk ke menu kelas, kita pilih kelas yang mau diabsen, masuk ke detailnya, kemudian kita tekan menu yang ini. Nah, di sini ada 2 jenis absen ya. Ada presensi harian, ada presensi per sesi gitu.
Nah, untuk presensi harian ini biasanya kita pakai fungsinya untuk buat mengabsen siswa tiap harinya, sedangkan presensi ini adalah mengabsen siswa tiap mata pelajaran. Jadi ini berguna banget nanti ketika misalnya satu guru itu mengajar di dua kelas yang berbeda atau satu kelas yang berbeda dengan mata pelajaran yang berbeda gitu. Nah, kita masuk dulu ke presensi hariannya. Sekarang kita mulai absen di sini. Nah, di sini ada tanggal ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di sini Rabu tanggal 10 Juli. Jadi sekarang kita mau ngabsen siswa di tanggal 10 Juli. Tinggal ditekan aja tombol buat absen di sini. Nah, di sini contohnya aku bikin si alinya sakit, isinya absen, tinggal simpan. Oke. Nah, ini bisa juga kita absen di hari yang sudah lewat. Contohnya misalnya saya sebagai guru di tanggal 9 saya ada halangan tidak masuk kelas. Nah, karena saya berhalangan mungkin saya absen di hari berikutnya gitu. Tinggal kita tekan aja tanggal 9-nya. Sudah ganti ya. Terus kita buat absen di sini. Habis itu kita isi semuanya. Terus kita simpan. Dan tanggal 8-nya juga kita bikin kayak gitu. Kita simpan lagi. Dan di tanggal 6-nya karena ini hari Minggu ya. Hari Minggu kan biasanya sekolah libur kan. Kita masuk hari Sabtunya. Kita bikin absen. Oke. Nah, untuk absensi ini sendiri, ini bisa kita edit ya. Katakan ada kesalahan absennya, tinggal kita edit aja di sini. Tinggal kita pilih absennya lagi di sini ya. Oke. Nah, untuk absensi harian ini sudah selesai dan kita bisa ambil reportnya di rekap absensi. Ada dua jenis di sini, presensi harian. Kita mau narik data presensi harian atau presensi perses. Karena kita tadi baru bikin absensi presensi hariannya, jadi kita mau narik data report presensi hariannya. Di sini kita pilih presensi harian, terus kita pilih kelasnya. Karena kita tadi absennya di kelas 1, maka di sini harus kita pilih kelas 1. Dan di sini ada range tanggalnya. Kita mau narik data dari tanggal berapa ke tanggal berapa gitu. Contoh di sini tanggal 1 sampai tanggal 10. Tinggal kita load aja di sini reportnya. Tunggu beberapa saat. Oke, sudah selesai. Dan biasanya ketika kita udah laporan dan berhasil, biasanya tuh filenya itu bisa kita temukan di files. Nanti disesuaikan aja nama aplikasinya di handphone teman-teman. Kalau di handphone saya tuh di files, kemudian di folder download. Nah, di sini sudah masuk, tinggal kita buka aja. Oke, kurang lebih tampilan absensinya seperti ini ya. Karena kita tadi baru absen dari tanggal 6, tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10. Oke, jadi otomatis di sini bakal kecatat total kehadirannya ada 3. 1, 2, 3. Total izinnya 1. Di sini izin 1 benar. Terus total sakit 000 benar. Contoh yang di sini absen. Total kehadirannya ada 2. 1, 2, sakitnya 1 ya. Sakit di sini 1, absennya 1. Nah, kurang lebih nanti tampilan absensi seperti ini. Ini lebih enak dilihat karena emang cara baca absensinya itu dari kiri ke kanan sesuai sama format absensi di sekolah pada umumnya ya. Oke, ini udah selesai. Sekarang kita masuk ke menu selanjutnya. Oke, sekarang kita lanjut ke case selanjutnya. Katakanlah saya sebagai guru dan mengajar di kelas yang sama, di jam yang berbeda, dan mata pelajaran yang berbeda. Nah, untuk case seperti itu kita bisa langsung tekan tombol presensi ini. Kita buka. Nah, katakan di tanggal 9 ini saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Oke, kita pilih jamnya. Tanggalnya tanggal 9. Kita buat absen. Semua hadir. Tinggal kita save. Oke. Dan kemudian saya ngajar lagi di tanggal yang sama, tapi mata pelajaran yang berbeda. Nanti di make sure ini tanggalnya udah ganti ya, tinggal dipilih aja tanggal yang di sini.
Oke, sudah selesai. Nanti ini bakal bisa kita cek ya. Oke, di tanggal 9 kita ngajar di satu kelas tapi mata pelajaran berbeda, kurang lebih nanti hasilnya seperti ini. Dan mungkin kita tambahin lagi di hari Seninnya tanggal 8 kita ngajar lagi di kelas 1. Kita buat absen di sini, semua hadir, simpan. Kita buat lagi di tanggal 6 nya mata pelajaran bahasa Indonesia juga tanggal 6 buat absen. Oke, jadi so far udah masuk semua datanya. Di tanggal 6 kita ngajar di kelas 1 bahasa Indonesia, di tanggal 9 juga sama, dan di tanggal 10 juga sama ya. Sekarang kita masuk ke menu reportnya. Untuk tarikan datanya masuk juga, kita bisa masuk ke reka presensi sama, tapi untuk jenis presensinya kita masuk ke presensi per sesi. Kita pilih kelas 1, kita pilih mata pelajaran bahasa Indonesia, dan periodenya tanggal 1 sampai tanggal 10 contohnya ya. Kita download laporan di sini. Oke, sudah berhasil download. Kita bisa melihat hasil downloadnya di menu folder. Oke. Nah, di sini ada title kelas 1 bahasa Indonesia periode. Nah, ini masih ada box di sini. Oke. Untuk reportnya bisa langsung kita cek tanggal 6 hadir, 9 hadir. Otomatis langsung direkap semua ya. Oke, kurang lebih reportnya seperti ini. Nah, demikian penjelasan untuk cara mengabsen dan cara membuat report absensinya ya. Oke, kemudian kita masuk ke fitur selanjutnya adalah nilai. Gimana sih cara bikin nilai? Ini hampir mirip dengan bikin absensi ya. Kita harus masuk dulu ke menu kelas. Kita pilih kelas mana yang mau dibikin nilainya, yang akan kita bikin nilainya. Kemudian kita tekan menu yang ini, masuk ke penilaian. Oke, katakan di tanggal 6 kita mau bikin penilaian. Contoh di sini adalah tugas 1. Kita pilih tanggalnya di tanggal 5 contoh. Kemudian mata pelajaran bahasa Indonesia, kita pilih mata pelajaran bahasa Indonesia, terus kita tinggal kasih aja nilai di sini. 80, 90, 50, 76, 77. Tinggal kita submit. Oke, tanggal 5 udah masuk, dan nilai ini kita bebas edit ya. Untuk dihapus juga bisa dan kita edit juga bisa. Oke, di sini ada beberapa predikat nilainya. Contoh 80 itu masuk ke predikat B, 90 masuk ke predikat A, dan lain-lainnya. Nah, ini ada settingannya ya. Nanti teman-teman bisa langsung ubah sendiri sesuai standar di sekolah masing-masing. Nah, itu bisa kita edit di menu setting. Kita masuk dulu ke setting. Nah, untuk menu pengaturan nilai KKM-nya ada di sini. Tinggal kita tekan aja, kemudian kita edit. Nanti teman-teman bisa edit di sini untuk buat standar nilai KKM. Oke, sekarang kita lanjutin yang bikin tugas lagi. Di sini contoh penilaian. Kita mau bikin penilaian di hari Sabtu tanggal 6. Kita pilih misalnya di sini tugas 2. Kita pilih tanggal 6. Kemudian kita pilih bahasa Indonesia lagi 80, kita isi nilainya ya. Angel kita bikin 60, di sini 90, kita bikin 100, tinggal kita simpan. Oke, di sini ada konfirmasi yang ditemukan satu siswa yang belum memiliki nilai. Nah, ini biasanya konfirmasi ini menandakan kalau kita ada yang ketinggalan nih, nilai siswanya nggak kita isi gitu. Contoh di sini sesi lesson nggak ada nilainya, tinggal kita isi aja di sini 70. Habis itu kita simpan. Oke, tanggal 6 udah masuk di sini, tanggal 5 juga udah masuk. Oke, di tanggal 8 kita bikin juga. Ini kita lagi bikin data ya, biar nanti kita bisa ngelihat tarikan bentuk datanya kayak gimana sih untuk reportnya gitu. Sekarang kita isi di tanggal 8 juga.
tugas 3. Kita pilih tanggal 8. Kita pilih mata pelajaran bahasa Indonesia juga di sini. Kita isi 80, 70, dan di sini 60. Tinggal kita save aja di sini. Oke, udah masuk ya. Tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7 tidak ada, tanggal 8 ada ya. Nah, sekarang kita masuk cara membuat report atau rekap nilai. Kita masuk aja ke menu rekap nilai di sini. Kita pilih kelas dan kita pilih mata pelajaran apa yang akan kita tarik datanya. Contoh di sini bahasa Indonesia, karena kita tadi bikin penilaian di mata pelajaran bahasa Indonesia. Habis itu periode dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Terus kemudian kita download laporannya. Oke, di sini udah berhasil. Kita lihat datanya di sini. Oke, udah masuk ya rekap nilai. Oke, di sini untuk reportnya tugas 1, tugas 2, dan tugas 3 sesuai sama apa yang kita masukkan. Bakal kecatat semua di sini. Kemudian di sini ada rata-rata, nilai rata-ratanya 80, 79, 66,67, 86,67, 78,67. Kurang lebih untuk laporannya nanti kayak gini. Teman-teman nanti bebas buat bikin reportnya. Oke. Untuk fitur penilaiannya kurang lebih sesederhana ini ya, simple sih. Oke. Di sini ada beberapa lagi mungkin yang akan saya jelaskan. Karena sebenarnya aplikasi ini aplikasi offline, tanpa internet juga dia bisa berfungsi. Tapi ada beberapa case mungkin nanti buat teman-teman. Contoh case-nya misalkan, katakanlah teman-teman punya masalah dengan handphonenya, atau misalkan handphonenya hilang dan teman-teman beli handphone baru lagi dan ingin merestore data ini, handphone lama ke handphone baru. Teman-teman harus bisa masuk ke menu settings. Nah, di sini ada backup. Jadi sebelumnya biasanya ini udah saya bikin fitur nih, 1 kali sehari auto backup gitu ke cloud. Dan teman-teman mungkin nanti tidak usah mulai backup, tapi untuk meminimalisir biar kehilangan datanya untuk meminimalisir buat kehilangan datanya nggak terlalu ini ya, teman-teman bisa langsung mulai backup aja di sini. Nah, ini bisa kita baca dengan total data. Ini adalah total data yang di lokal. Nah, sedangkan di cloudnya tidak ada, makanya di sini ada warna merah, 2 mata pelajaran belum di backup, 2 kelas belum di backup, dan kita mulai backup di sini. Oke, jadi data-data yang sudah kita isi tadi sudah terbackup di cloud. Nah, sekarang cara merestore datanya. Nah, restore datanya kurang lebih seperti ini ya. Oke, karena emang data kita tidak hilang, jadi untuk case yang seperti tadi yang saya bilang, ini aplikasinya harus kita install dulu di sini. Oke, kemudian saya download lagi aplikasinya. Oke, saya install lagi. Ini saya mau mendemokan gimana cara restore data ya. Oke, sudah selesai. Kemudian kita buka. Nah, setelah ini kan aplikasi fresh ya, jadi data-data kita tadi udah hilang. Kemudian kita login lagi pakai akun yang telah kita daftarkan sebelumnya. Nah, kalau kita cek di sini, semua data kita itu sudah hilang karena memang aplikasinya tadi udah kita uninstall. Nah, pertanyaannya gimana cara mengembalikan data yang tadi kita masukkan ya. Kita masuk aja ke menu setting, kemudian kita cek di sini restore data. Nah, di sini ada beberapa info. Di lokal datanya 0, sedangkan di cloud ada 2. Di kelas juga ada gitu. Dan di absensi lokal datanya 0, di cloud ada 40 data. Nah, ini bisa kita kembalikan ya, tinggal kita tekan aja restore data di sini. Oke, ini kenapa seperti ini? Mungkin ini harus kita close dulu. Kemudian kita buka lagi.
Oke, sekarang kita balikin untuk mengembalikan absensinya ya. Kita restore lagi di sini. Oke, sudah kembali semua. Sekarang kita cek datanya apakah benar-benar kembali. Sekarang kita cek mata pelajarannya masuk, kelasnya juga masuk, jadwal kita cek di sini, jadwal juga masuk ya. Untuk siswanya juga masuk. Dan sekarang kita cek absensinya tadi. Kita masuk ke kelas 1 karena tadi kita absennya ada di kelas 1. Oke, data absensinya juga masuk ya. Kita cek di sini, masuk juga di sini. Oke. Sekarang kita cek di presensi hariannya. Presensi harian juga masuk. Oke, datanya lengkap ya. Kemudian kita cek tugas penilaian. Oke. Penilaian juga masuk ya. Di tanggal 6. Oke, tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Oke, jadi kurang lebih untuk nge-restore datanya buat di handphone baru seperti itu. Nantinya jika teman-teman punya sedikit kesulitan, teman-teman bisa menghubungi saya di pusat bantuan. Tinggal dicat aja di sini, nanti akan saya balas. Oke, jadi kurang lebih aplikasinya seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan, mungkin nanti bisa di komen aja atau langsung hubungi saya di sini. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga aplikasinya membantu. Bye bye.